dalam konsep Allah tidak ada ceritanya cari untung dari fakir miskin. Ingat itu, ya. Baik kita jual barang maupun meminjamkan uang, tidak ada ceritanya cari untung dari fakir miskin. Ingat itu, ya. Karena ada peran Allah dalam kaum fakir miskin itu. Ya, maksudnya apa? Kita lihat ayatnya. Nah, ini maksudnya. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman baik, maka Allah akan melipat gandakan. Ya. Jadi dari kaum fakir miskin itu, disitulah ada Allah. Ya. Pada saat kita meminjamkan kepada fakir miskin, maka nanti Allah yang akan melipat gandakan harta yang kita pinjamkan itu. Nah, apalagi kalau kita sampai ikhlas merelakan pinjaman itu lunas, ya, itu artinya sedekah. Itu ada peran Allah, dilipat gandakan sama Allah. Ya, kalau kita ingin balik pokoknya saja boleh, itu namanya pinjaman, ya tentu akan dilipatkan sama Allah, ya, tanpa bunga itu pinjaman dilipatkan sama Allah. Sedekah lebih lagi dilipatkannya. Oke. Nah, di ayat ini juga disebutkan bahwa menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Iya, itu artinya berdagang dengan Allah. Jadi dengan fakir miskin itu kita berdagang dengan Allah. Jadi kita tidak mengharapkan keuntungan, bunga, imbalan dari orang miskin. Ya, apa yang kita harapkan dengan kita meminta imbalan dari orang miskin, sedangkan dia saja miskin kesulitan. Nah, begitu. Jadi itulah, dengan kita memahami seperti itu, kita jadi paham apa itu riba. Ya. Oke, saat ini kita fokus dulu ke masalah fakir miskin, ya. Karena ada beberapa kelompok lagi yang kita tidak boleh mengambil keuntungan yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu karib kerabat dan ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal. Oke, paham ya? Jadi kita tidak boleh mengambil keuntungan dari fakir miskin, karena keuntungan itu nanti Allah yang akan membayar kepada kita, bukan fakir miskinnya.